Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng dong. Nggih niki Pak ngrepoti malih niki. Nggak apa-apa, Kan saya seperti di siap. WhatsApp makanya kan bimbangnya itu Pak karena masa kan udah dapat kan, udah dapat terus tinggal nunggu pemberangkatan itu kan, tetapi kenapa pas waktu Pak Indra ngasih kabar ke saya itu harus ID-an ID bikin ID sama paspor itu ke Malang. Kalau saya itu sebenarnya nggak masalah Pak untuk bikin ID ataupun paspor ke. Halo? Suaranya pedot-pedot, Mbak. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Kok putus Pak? Ya cari sinyal yang bagus. Sinyalnya tatut-tatut Ya asaman. ini udah di sawah ini, sampun teng sawah. Oke. Maaf niki Pak nggih, Ya, ngrepoti. jadi Terus gimana solusinya? nggak, saya tanya gini. Data sampean yang KTP Hong Kong, sampean KTP Hong Kong kan? KTP Hong Kong sama Iya, yang KTP sekarang sama nggak? KTP Hong Kong sama yang Sekarang? sekarang kan KTP-nya ini KTP Hong Kong dari tahun 2002 itu Pak. Iya, makanya saya nanya, Mbak. Sampean tinggal jawab sama atau beda gitu loh, ngerti nggak? Sama sih, sama. Sama Kalau ya. ini ntar dulu. Kalau kan tahun 2002 saya kan udah di Hong Kong kan Pak Sandro. Pakai alamat orang tua, iya kan? Nggak, Terus sebentar. Saya tanya, nama sampean di KTP Hong Kong itu sekarang sama nggak sama sekarang, sama tahunnya? sama semua sama, nggak pernah ada yang berubah Pak. Oke. Semua sama kan? Nah, terus Iya. sekarang posisi sampean KTP-nya mana? Malang apa luar Jawa? Lombok, di Nah, Lombok. ini wis makanya gini Mbak. Kalau masih diproses dan sampean masih KTP Lombok, sekarang saya kasih tahu. Itu akan susah kalau ID-nya ke Malang. Harus ID-nya ke Lombok. Karena KTP sampean Lombok gitu loh. Lah kalau sampean ID, enggak, dengerin saya ganti. Sebentar. Saya udah ngerti masalahnya sampean. Saya sudah paham. Ketidakterimaan sampean itu saya sangat paham. Jadi karena namanya ID dan semuanya itu harus disesuaikan dengan lokasi dan wilayah. Kecuali sampean mau ID dan semuanya di Lombok. Lah pada saat sampean di Lombok, PT kami tidak ada kerjasama. Yang ada kerjasamanya ya di Malang. Makanya sampean diarahkan ke Malang. Tapi kan sampean disuruh ngerubah untuk berubah ke Malang gitu loh maksudnya. Bisa dipahami nggak? Iya Pak, terus nggak bermasalah ntar di Hong Kong Pak. Kalau KTP-nya kita ntar KTP-nya yang dirubah itu alamat atau apa itu Pak? Dengerin saya lagi ngomong, oke? Kan KTP itu di atas ada tulisan kabupaten, iya kan? Di KTP sampean yang Indonesia, itu kan ada kabupaten tuh, oke? Halo? Iya. Nah, kalau itu tulisannya Lombok dan sampean ID di Malang, ditolak pasti. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Makanya kita harus posisikan balik ke Malang. Jadi ini yang bermasalah bukan di Hong Kongnya, yang bermasalah di Indonesianya. Bisa dipahami nggak? Paham. Ya makanya itu kan kemarin gini Pak, kan biasanya kan suami saya juga kan ngurusin orang-orang pergi ke luar negeri yang tentang ID, tapi kan khusus untuk yang di sini gitu kan. Makanya kemarin itu juga ngomong sama temennya yang di Nasker itu di kalau bisa gimana, kalau intinya gimana. Jadi gini loh Mbak, udah sekarang saya kembalikan sama sampean, oke? Udah ya, sampean udah cocok nih sama majikan. Kalau sampean bersikeras untuk mau ID di Lombok, sampean nanti saya akan ngomong. Kalau kita tidak ada kerjasama sama yang di Lombok, alamat majikan itu akan cancel gitu. Tapi kalau sampean mau tetap ambil dengan melalui jalur PT ini, karena yang ada hubungannya itu di Malang, bagaimana kalau sampean merubah ke yang Malang? Jadi ini tidak ada hubungan sama Hong Kong, oke?
Ini hubungannya adalah Indonesia. Antara PT saja berarti untuk proses ID, Pak ya. Betul, Bapak. Jadi sekali lagi, mohon maaf dulu saya potong dikit, Pak ya. boleh. Jadi ibaratnya sekarang istri saya ini akan membuat semua dari khusus untuk KTP tok, berarti double KTP, berarti ya KTP Lombok sama KTP Malang begitu. Ya sebenarnya bukan double, ya terserah kalau memang dipegang double, tapi yang jelas double dalam artian karena ini kan karena syarat untuk mengejar untuk ID secepatnya kan. Nah, jadi kan gitu tuh. Karena namanya orang Hongkong kalau sudah cocok kelamaan ya pasti akan ditinggal. Pastinya kan akan seperti itu. Nah, sekarang karena sampean domisilinya dari luar Jawa, dari PT kami kan kalau masih di Lampung, di Jawa, sama di Bali, kita masih bisa usahakan karena ada rekanan partnernya PT-nya. Tapi ketika sudah keluar dari alur itu, saya aja kemarin yang Manado saya pindah ke Kediri. Nah sekarang kalau masih mau, monggo silahkan pakai yang di Malang. Tapi kalau memangnya tidak bisa dan harus mau pakai Lombok, ya silahkan dicoba. Kalau sampean sudah nyoba pakai Lombok, nggak tahu nanti ada nakernya ada ini nggak ada gini dan ABCD, sampean monggo coba. Tapi selama ini yang kami sampaikan seperti itu kepada teman-teman. Jadi karena Indonesia ini loh, ID-nya itu harus ada tertera di kabupaten yang tersedia di KTP-nya terdekat. Kan gitu itu persoalannya, Pak. Jadi sekali lagi tidak ada, menurut saya tidak ada keberatan apapun karena yang menjalani kan mbaknya. Gitu loh. Jadi mohon maaf dulu sebentar. Boleh. Kalau kita sekarang kan jelas dah arahnya sekarang kan kita akan merubah alamat kan Pak ya? Siap. Alamat. Berarti nanti alamat domisili itu akan sinkron berarti sama paspornya kan? Pastinya iya. Alamat alamat ID sama paspor berarti Malang nanti Pak ya? Iya, siap Bapak. Halo? Iya Pak. Iya siap, betul. Halo? Kalau secara aturan mungkin kalau di Hongkong memang tidak ada masalah. Betul. Nah kembali di sini, misalkan berarti dari semuanya kartu keluarga apa semua nanti gimana itu? Ya. Kita tinggal ini berarti ini seandainya ini Pak ya, mohon maaf. Sekarang kita mau ngejar namanya secepatnya ID pasporan ke Malang. Siap. Nah istri saya ini cuma bawa diri aja begitu. Kenapa? Istri sampean kenapa Pak? Istri saya ke Malang sekarang mau ID misalkan. Siap. Nah di sana nanti yang akan memproses semua kan istilahnya berarti istri saya tinggal duduk manis foto gitu loh Pak. Terima beres. Nah itu saya koordinasikan dulu Pak jadinya. Jadi dari garis bawah yang saya sampaikan tadi loh, bahwa proses ID itu harus berada di kabupaten yang ada di dalam KTP. Nah, makanya kenapa digeser? Sekali lagi saya jelaskan. Kalau nanti memang mau urusnya yang ada di Malang, ya saya koordinasikan apakah itu termasuk biaya atau justru suruh merubah sendiri. Kan di situ tuh persoalannya. Nah, itu nanti saya koordinasikan. Jadinya bagaimana, dan itu juga pasti kalau seandainya kita yang ngurus semuanya pasti ada pembengkakan di potongan, pastinya begitu. Jadi terhadap biaya. Nah beginilah yang sekali lagi bahwa ketika kita merubah ataupun pindah lokasi, sekali lagi ketika kita mau balik ke Hongkong lagi, disitulah proses ruwetnya. Jadi karena ini kebijakan Indonesia ndak mau. Kita mau dari Lombok, dari mana-mana itu, misalnya kita PT-nya di Jakarta, terus kita ada hubungan di Jawa, dan kita misalnya nggak punya hubungan di Lombok jatuhnya, makanya kita dibawa ke situ, ke yang areanya PT kita. Jadi seperti berarti itu. Kalau seandainya ini Pak, mohon maaf. Siap. Seandainya ini kan untuk supaya kita tidak merubah untuk mengantisipasi, kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa kan? Siap. Namanya PP berubah. Jika kita memakai PT lain di Lombok akan berubah berarti untuk kemarin proses yang sudah ditelepon sama calon majikan, itu berarti beda Pak ya? Betul sekali. Karena kan
Kita tidak ada kerjasama yang ada di Lombok. Persoalannya itu di situ, Pak. Jadi semua kita kembalikan, no problemo. Makanya nggak ada permasalahan kalau karena kemarin beberapa lama kemarin Pak Indra juga menyampaikan ke saya nyari mbak ini ada yang mau gitu. Tetapi karena memang nggak tahu kesulitan atau masih sibuk dengan A, dengan B, dengan C dan E, ya kemungkinan masih kita pending kan, atau mungkin sekalian nyari majikan yang cocok. Nah, begitu ketemu majikan yang cocok, ternyata domisili sudah di Lombok. Nah, di sini yang menjadi persoalan. Makanya saya 3 orang kemarin proses dari Manado, saya geser ke Kediri semua. Saya bisa menyelesaikan, cuman ada biayanya kalau tidak mau dimasukkan potongannya di Pak Indra. Nah, nanti bisa komunikasi dengan saya, nggak ada masalah. Untuk surat pindah kepindahan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang sulit gitu loh kalau menurut saya. Tapi kembali lagi kalau bersikeras, ya kan, pihak bapak, pihak ibu, sekeluarga keberatan, ya sudah, pilihannya apakah nanti bisa dilanjut nggak prosesnya. Itu saja sih sebenarnya. Itu aja ceritanya. So simple. Jadi cari PT-PT Ya, yang ada. sebenarnya kita hanya mengejar paspor sama ID yang di Malang aja kan, karena satu kendala tidak ada cabang di sini. Itu aja sih emang ini kita kejar kan. Betul Bapak. Jadi itu masalahnya. Peraturan terbaru itu kabupaten setempat di proses ID-nya. Jadi di situ persoalannya. Iya. Betul sekali itu. Boleh dirundingkan dulu, didiskusikan dulu bagaimana pihak keluarga. Saya nggak apa-apa direpotin, ditelepon, di WhatsApp, mau ditanyain apa-apa, monggo, siap kita. Nggih, begitu Bapak. Makanya yang jadi problem kita kemarin berarti yaitu karena dia udah punya paspor sebelumnya juga, paspor alamat Lombok, gitu kan. Tidak ada. Atau begini Pak ya, sebentar. Boleh. Sebentar, kita mau nanti mungkin sehari 2 hari ini mau diskusi lah. Pikir-pikir Pak ya. Boleh, siap. Apakah nanti lanjut, apa keluar mundur dulu sementara dari PT, atau lanjut akan kita informasikan Pak ya. Siap, dengan senang hati, tidak ada persoalan kita Pak. Mana yang terbaik buat Bapak dan keluarga, itu yang lebih penting. Kita gitu aja. Iya. Siap. Kita butuh kehati-hatian, walaupun istilahnya kecil sih kemungkinan untuk ke arah yang ke situ-situ kan, karena ini emang proses administrasi aja sih sebenarnya ini. Kan. Betul, siap. Ya begitulah. Kan kita nggak perlu diskusi dan membahas tentang Indonesia kan, intinya kan di situ saja sih sebenarnya. Makanya kemarin saya udah WA Pak Pak siap, Indra. Siap. Katanya kan pernah proses PT Mapan ini kan. Siap. Waktu itu ceritanya sih teman saya yang di Depnaker, gara-gara Bu Maya tuh siapa katanya tuh nggak ngerti saya, intinya 1 direktur 2 PT itu yang menyebabkannya administrasinya yang di provinsi akhirnya dibekukan kan, di blacklist sementara ya. Siap Pak, siap. Banyak Pak. Banyak ada Pak Haji Harun atau siapa namanya pernah ngajuin proses katanya, tapi nggak dilanjutin. Sebenarnya kalau dia kejar mungkin benar-benar ngotot ya 2 mingguan dengan uang kurang lebih 45 atau 50 itu jadi dia itu izinnya PT Mapan ini untuk di Lombok. Ya, jadi Indonesia kan persoalannya seperti itu Pak. Jadi saya sangat memaklumi. Kemarin, ayo dah proses untuk coba izin dulu, izin cabang, buka cabang. Kalau kesulitan rumah, tempat rumah itu ada, tinggal kita syarat-syarat inventaris sama keanggotaannya, silakan berjalan, nanti kita omongin yang itu yang penting. Kalau emang mau berkembang, ayo saya juga ingin bergabung begitu kan. Siap Pak. Coba sekali-kali ya. Siap. Namanya coba-coba sih Pak. Kalau mau silakan kita sama-sama serius gitu kan.
Siap. Mumpung istri juga ke Hong Kong nanti kan bisa lebih banyak peluang teman-teman lamanya nyambung kan, yang di NTB bisa kita rekrut. Itu sih sebenarnya ancar-ancar kita kan, Betul. supaya proses ID yang dari Bima Sumbawa ini kan kita masih satu provinsi kan, masih bisa lah rekom-rekom PT kan, tidak terlalu jauh sampai keluar Lombok, keluar NTB. Betul, siap, itu betul sekali Bapak. Cuman kembali lagi kebijakan yang di Indonesia, saya tidak punya wewenang dan hak. Tapi saya pasti akan menyampaikan aspirasi itu. Kan seperti itu ceritanya. Oke, siap. Aman. Bisa kita infokan. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Siap, matur tembah nuwun. Terima kasih. Yo, siap, Mbak. Oke Pak, sampun jelas karena apa gini Pak Sandro, kan suami kan sering bikinin orang-orang pasporan ya, sama ini untuk orang TKI terus terkenal lah. Tapi nggak pernah melenceng seperti ini, cuman khusus ya los-los saja kok, makanya dia kaget gitu kan, kok harus ke Malang gitu kan, makanya kan sebenarnya dia juga udah tahu sih untuk yang kabupaten ini gitu. Ternyata kemarin diurus sama temennya yang ada di Desnaker yang biasa menginterview yang orang-orang ID ini, temennya itu kan bilang kalau PT Mafan ini belum ada cabangnya, makanya itu yang perlu saya katakan gitu loh Pak Sandro. Kan suami udah biasa itu kan ngurusin orang-orang paspor, orang ID gitu loh juga. Ya siap, jadi saya juga kemarin disampaikan sama Pak Indra bahwa kita khusus proses Jawa, Lampung sama Bali. Di luar itu pindah dulu Mas. Dia bilang begitu ke saya karena memang tidak ada link ke sana. Iya. Jadi masalah pokok permasalahannya di situ. Tapi ketika sampean bisa memproses ID kan dan bisa terdaftar, ibaratnya walaupun dari Lombok, ketika sampean mau sodorin, Pak Indra saya juga proses ID dari Lombok bagaimana. Tapi yang jelas habis telepon sampean ini saya koordinasi sama Pak Indra, jadi bagaimana nanti kelanjutannya dari proses sampean seperti apa, kita nggak ada masalah. Yang penting ya makanya itu suami juga udah paham. Jadi feel free aja, kita bebas aja Mbak, nggak menjadi persoalan. Intinya mana yang membuat sampean nyaman, mana yang membuat sampean enak, sampean cocok, lanjutkan. Kalau berat, mumet, ruwet, gak jelas. Kurang paham Pak, istilahnya kan suami ngomong itu kan kayak kurang yakin, walaupun dia juga sering membikinkan yang seperti itu. Makanya saya tanya aja Pak Sandro, saya kalau dikasih tahu sama situ masih kurang yakin, saya bilang gitu kan sama suami. Ya karena suami kan juga sering itu sudah bikinin orang-orang ID ke Disnaker, terus bikinin orang pasporan ini Pak, makanya kan dia lebih paham gitu kan. Tapi saya kan orangnya saya tanya aja dulu ke Pak Sandro, saya bilang gitu. Justru saya lebih senang ketika terjalin komunikasi yang baik, itu enak. Jadi tidak ada dusta di antara kita kalau memang bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Jadi nggak rasan-rasan, nggak main di belakang, tapi justru diomongin dari depan. Kalau memang diomongin dari depan ya kita pasti ngerti gitu loh, pasti. Bahkan sampai kemarin itu juga gini Pak Sandro, suami kan juga udah menawarkan ke Pak Indra juga, ayo dah kalau mau memang buka cabang di Lombok, biar saya bantu sama teman saya yang orang Disnaker ini gitu kan. Tapi Pak Indra juga belum ada respon. Belum ada respon. Konfirmasi kembali kan. Ya belum ada konfirmasi kembali. Kalau mau memang untuk di Lombok ya silakan gitu kan. Itu sudah sebenarnya. Makanya ini yang saya bingung kan gini. Kalau saya mau ganti biodata, kayaknya saya terus terang Pak Sandro berat saya. Tapi kok saya juga berat, udah dapat bos kok baik seperti ini gitu loh. Saya makanya terus terang bingung, saya bimbang sebenarnya Pak. Pak Sandro? Ya nggak usah bimbang, kalau berat pindah KTP ya sudah, cari aja PT yang di Lombok, selesai. Saya juga ngomong sama Pak Indra. Tapi kalau sampean mau ngejar yang ini, mau dapat, sudah interview dan cocok ya sudah, dilanjutkan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan aturan yang PT sampaikan aja kan. Jadi pilihannya hanya itu aja Bu, nggak ada masalah. Jadi kembali lagi kalau saya sampean ini mau maksud saya kan kalau misal kalau alamat diganti kan nggak pernah, biasanya saya itu diganti, kok sekarang suruh ganti untuk ke Malang gini kan. Maksud saya gini Pak Indra, besok kalau pas yang namanya perpanjang paspor
gitu kan, apa di sana ntar nggak bermasalah, katanya saya simak itu ada yang harus bawa apa itu fotokopi kakak gitu kan, apa gitu. Ini yang saya pusingkan, takut ntar kalau pas perpanjangan paspor kok tiba-tiba harus ambil ini, sedangkan saya domisilinya di Lombok, nggak ada yang domisili di Malang. Ini yang saya beratkan Pak Sandro. Nggak ada masalah. Kalau yang beda itu alamat, itu tidak menjadi soal. Tapi kalau yang beda tahun lahir dan nama, itu baru problem. Tapi saya bisa bantu kok. Saya udah banyak bantu teman-teman yang namanya nggak sama. Kan dulu banyak yang binti-bintian itu kan. Kemudian namanya dirubah sama PT kan. Begitu perpanjangan paspor, dia nggak ada yang bermasalah, kontak saya aja. Seminggu juga kelar. Jadi sekali lagi di sana benar-benar nggak bermasalah ya kalau masalah untuk paspor ini ya Pak ya. Saya bilang sama Samen, kalau Samen punya masalah, saya yang menyelesaikan. Cuman kayak gitu. Sekali lagi, saya pasti punya tim ya. Nggak mungkin saya bekerja sendiri kan. Kalau saya posisi di Hong Kong, berarti di Indonesia saya punya tim. Nah, ketika punya tim, ada aturan mainnya. Dan Samen tahu, saya nggak perlu bahas. Indonesia itu seperti apa sih? Kan gitu toh. Kita balik ke situ aja. Iya. Yang penting koneksi dan orang dalam ada, selesai urusan, bener nggak? Iya. Ya, di terus situ. Kalau misal saya di Malang, berarti di sana kan udah ada orang yang istilahnya untuk siap untuk membantu saya kan. Makanya ini yang seperti tadi suami bilang tinggal. Makanya ini saya tanya dulu sama Pak Indra. Kalau memang iya ada, ya kan, saya infokan ke sampean. Iya. Gitu loh. Kalau nggak ada berarti sampean jalur. Sebentar. Kalau nggak ada berarti sampean pakai jalur manual. Kalau sampean nggak diinkludkan potongan. Tapi kalau nanti sampean hanya mau pasrahkan ke perwakilan yang ada di Malang, akan dicas tambah potongan. Kan seperti itu, Mbak. Berarti mau potongannya berapa banyak lagi, Pak? Nah, banyak sekali. ini yang potongan kan seharusnya kan 1.600 nah ya sampai. ini mau saya sampaikan sekalian. Jadi kemarin saya benar-benar memproses dari Blitar ya. Dari Blitar, anak yang nama KTP Indonesianya sama KTP Hongkongnya itu sama sekali tidak ada yang sama. Dia sudah 3 bulan di Hongkong. Dan bisa, potongannya paling besar dari anak yang saya bawa ke tempatnya Pak Indra, yaitu 2.800 Hongkong dolar kali 6 bulan. Loh, banyak sekali kalau 2.800 kali 6, Pak. Bener. Nah. Yang saya ketahui kan istilahnya nggak sampai segitu. Ya, gitu loh. Ya, makanya saya ngomong sama sampean di awal. Jadi saya nggak mau ada bohong-bohongan. Jadi kemarin dari 3 anak, 2.300, 2.500, dan 2.800. Yang 2.800 ini datanya benar-benar nggak ada. Terus nanti tanggal 26 ada yang berangkat lagi. Yang sama juga tidak punya data sama sekali apapun. Karena datanya dia dibawa suaminya, dibawa lari, nggak tahu dibakar atau apa. Jadi dia pulang dari Taiwan nggak ada data sama sekali. Nanti tanggal 26 dia berangkat. Mau saya interview juga. Mau saya tunjukin ke channel YouTube saya juga. Saya tunjukkan ke sampean juga, ataupun siapapun nanti, supaya mereka tidak bimbang, tidak khawatir. Semuanya bisa diselesaikan asalkan itu tadi, bengkaknya di angka. Kan pasti begitu, Mbak. Itu Indonesia sudah. Jadi mumpung belum dan sampean merasa berat, nggak apa-apa, cancel. Kita ngomong, no problemo. Jangan sampai sampean iya tapi dongkol di hati, repot. Nah, berarti bisa untuk di cancel kalau misalnya kurang sesuai ya Pak. Enggak kan, yang saya ketahui kok potongannya kok sampai mentoknya 2.800 kali 6 kan, Masya Allah banyak sekali itu. Ya, makanya ini. Jadi gini, saya bilang sebelum saya ada 3 anak yang berangkat, saya dibilangin 1.600, tapi ternyata sudah berangkat segitu. Nah, setelah diberangkat segitu saya terdiam 3 hari. Saya nggak, orang-orang yang hubungin saya nggak pedulikan. Tapi kemudian saya tanya lagi balik sama anaknya. Sekarang maunya apa? Kalau kamu nggak terima, mau apa? Ayo ke KJRI. Kita bisa lapor. Bahwa potongan itu kan ada. Apa namanya, slip potongannya. Terhitung hutang. Nah, di KJRI bisa dilaporin. Ini sekian. Ya sudah, bayar aja dulu sampai habis. Baru setelahnya nanti karena nama kita sudah didaftarkan, nanti akan ada pengembalian. Nah, jadi sekali lagi gini, buat saya ini adalah posisi orang yang di tengah menyampaikan informasi. Ya, informasi saya mau dipakai, informasi enggak.
Tapi setidaknya saya akan terus berkomunikasi dengan orang-orang yang saya letakkan di PT itu, selama dianya juga mau berkomunikasi dengan saya. Kan persoalannya kan ada orang yang tipikalnya kalau ribet, susah, dia cari. Tapi giliran dia terima banyak dan semuanya dia pergi. Saya nggak ada masalah. Saya justru malah kalau dia nggak nelpon saya, artinya dia baik-baik saja. Karena orang itu nyari orang yang mau kalau ada masalah. Dia pasti akan datang. Itu sudah hukum alam. Kan begitu toh Mbak? Bener nggak? Iya. Jadi nggak ada masalah buat saya sekali lagi. Jadi saya berusaha memposisikan kondisi dan kenyataan serta fakta-fakta yang terjadi di PT. Karena saya sekali lagi nggak punya daya upaya untuk merubah aturan, ngatur-ngatur PT. Itu nggak ada. Yang bisa saya lakukan kalau tidak terima teman-teman, ya udah cancelin aja. Kalau dia masih ngeyel mau berangkat tapi ternyata nyampe di Hong Kong ngeluh ABCD bla 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 lah, ayo ke KJRI, kamu sendiri yang harus datang ke KJRI karena kamu yang menerima persoalan, nggak mungkin saya arahkan untuk bagaimana caranya mengembalikan duitmu. Yang dimaui sama teman-teman itu kan berangkat nggak pakai ribet, nggak ada potongan kalau bisa. Persoalannya negara kita apa bisa begitu, Mbak? Negara kita loh apa bisa begitu? Negara Hong Kong bisa. Tapi negara kita yang nggak bisa. Disitulah yang makanya banyak organisasi-organisasi itu yang berjuang untuk itu gitu. Dan sampai detik ini tidak ada yang masih berhasil. Masih tetap PT itu orangnya begitu-begitu aja. Bisa. Iya, Pak. Apa ya, Pak? Ya, Pak. Sampean bisa paham apa yang saya sampaikan. Kan kayak gitu tuh. Saya sekali lagi, saya ini siapa? Saya ini siapa? Saya hanya ingin menggambarkan persoalan kepada teman-teman. Kalau orang Jawa bilang, kalau wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ya itu wis pepatah dari mbah-mbah saya zaman dulu. Jadi gitu Mbak. Dan Indonesia masih seperti itu gitu loh. Kalau Hong Kong ya, Hong Kong majikan nggak mau kasih uang tiket, haknya tiket, berangkat ke Lebor, kasih surat, selesai itu urusan. Kita bisa menang. Tapi kalau di Indonesia, sampean bisa pikirkan itu gitu loh. Kalau di Hong Kong kita punya kasus, kita punya bukti, kita punya semuanya, bisa kita menang kasus. Tapi kalau di Indonesia, siapa yang menang kasus? Yang duitnya banyak. Iya. Ya makanya itu saya Siap. itu konsultasi ke Pak Sandro. Boleh. Gitu kan, karena dari awal saya kan tahunnya itu kan dari Pak Sandro. Boleh. Gitu, Sandro, kan? Siap. Iya. Dengan senang hati saya akan menjelaskan sesuai kemampuan dan kapasitas saya, pastinya itu. Saya nggak mampu dan nggak bisa ngatur Pak Indra, apalagi PT. Itu wis. Ya makanya itu di ini luar. cuman yang saya bingung kan ya cuman masalah IDN ini loh. Iya. Terus yang saya takutkan itu kalau misalnya perpanjang paspor itu di sana kan ntar ditanya apa kan. Sekali lagi saya jawab. Sekali lagi saya jawab, Mbak. Keraguan sampean saya jawab dan saya akan tunjukkan bukti-buktinya. Orang-orang yang bermasalah ketika renew paspor ada nomor teleponnya, sampean bisa tanya sejauh mana saya, karena belum bisa saya publish karena anaknya pada nggak mau. Saya nggak bisa buktiin, tapi saya sudah. Jadi ibaratnya beberapa orang ke KJRI perpanjangan diminta KK, BCD bla 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 bla. Nah, semuanya ada di PT. Tapi kalau mereka pegang bisa buktikan bahwa memang ada, bisa. Nah, saya bisa buktikan ada keberhasilan anak. Kalau alamat, sekali lagi, kalau alamat itu tidak akan dipersoalkan. Tapi kalau beda satu huruf atau beda tahun atau beda tanggal, itu baru persoalan. Itu baru persoalan. Itu makanya yang saya. Ya makanya saya jelaskan lagi keraguan. Keraguan sampean tak jawab 2 kali. Mohon maaf. Keraguan sampean saya jawab 2 kali. Nanti kalau sampean tanya sama 3 kali, artinya sampean sudah tidak yakin dengan kami. Selesai. Kan gitu toh Mbak. Enak toh ceritanya. Loh iya dong. 2 kali saya jawab loh ya. Nah, saya berani bertanggung jawab kalau misalnya paspor sampean nggak bisa diperpanjang di KJRI. Bukannya apa-apa, karena saya
punya pengalaman teman-teman yang bikin paspor terus ditolak balik lagi. Yang ini besok tanggal 15 kita mau lihat juga proses keberhasilannya dia perpanjang paspor. Kemarin dia minta KK, akte, sama KTP yang menunjukkan sama seperti yang di paspor. Nah, nanti saya kasih nomornya kalau sampean tanya. Bener-bener memang ribet. Dan dipercaya sama orang itu juga bukan hal yang gampang. Dan saya juga nggak minta dipercaya. Tapi kalau saya dipercaya sama orang, ya saya akan pegang amanah kepercayaan itu. Buktinya sampean tanya WA, saya langsung telepon kan. Di Hong Kong ada nggak orang-orang agent kalau bermasalah kemudian ditanya, udah kamu nggak mau gini nggak mau ribet kan, karena saya orangnya cari masalah, Mbak. Kalau saya sih yakin kalau Pak Sandro pasti akan membantu seseorang, Pak, teman-teman ini yang masih istilahnya membutuhkan Iya. Pak Sandro gitu. Kalau saya sih yakin Pak Sandro, maka dari itu kan saya juga bersyukur udah kenal sama Pak Sandro dan bisa konsultasi seperti ini. Gimana sih ada agent yang bisa untuk istilahnya untuk kita saling bertukar pikiran dan untuk kita itu tanya secara bla 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 gitu kan, Pak Sandro maksud saya. Betul. Jadi memang ya, saya orangnya cari. Pak Sandro berani menjamin ya insya Allah ntar dah untuk ya makanya cuman saya tanyakan juga kan kalau yang di Malang itu ntar kan ada yang nerima saya untuk membantu itu apa enggak kan, karena saya juga nggak pernah ke Malang. Dan coba saya tanya dulu nanti kalau yang di Malang. Yang di Malang kita tanya dulu. Cuman ya itu efeknya saya bilang sama-sama sekali lagi, efeknya kalau kita meminta jasa semua yang ada di situ artinya kita ada nambah cas. Karena kemarin yang dari Lampung juga bermasalah diarahkan ke Malang, habis diarahkan ke Malang nggak bisa juga kelihatannya Malang, arahkan ke Kediri. Ada namanya Mbak Purwati, tanggal 26 nanti dia berangkat. Jadi saya tetap pantau dia dan itu prosesnya, Mbak. Semenjak saya pulang di Indonesia 7 bulan yang lalu, hampir 8 bulan yang lalu, berangkatnya baru besok tanggal 26. Itu saya juga nunggu. Itu akan nunggu ceritanya dia. Sebenarnya proses ini kayak gimana dan berapa maksimal potongan yang dikenakan sama dia. Dia sudah nggak mikir potongan, yang penting aku pergi, Pak. Dah aku bayar selama tenagaku masih ada, aku bayar. Aku pingin cabut, aku pingin cari uang. Jadi kan ada seseorang yang beda-beda. Jadi kapasitasnya masing-masing. Ada yang setengah butuh, ada yang butuh banget, ada yang tanggung lah daripada ada yang ringan-ringan aja gitu. Kalau saya terus terang memang niat dari awal Pak Sandro udah dari berapa tahun yang lalu itu istilahnya nggak ada agent yang bantu, ada PT jadi, itu kayak mengasih ngambang gitu. Makanya udah saya ceritakan juga sama Pak Sandro itu kan minggu-minggu yang lalu itu, makanya itu. Dan suami pun walaupun dia istilahnya dia juga kerjanya cuman bikinin orang pasporan, IDan juga itu kan, tapi kan dia tetap ngasih ke saya gitu karena istilahnya kita berpikiran juga pingin luas lagi. Betul. Kan untuk kita kedepannya itu ya siapa tahu kan bisa untuk ada salah satu PT untuk diajak kerjasama untuk ya kayak istilahnya kayak Pak Indra ini udah kita tawarkan untuk membuat cabang yang ada di sini. Kalau mau ya silahkan, apalagi istilahnya insya Allah suami saya itu masalah orang-orang dalam yang ada di imigrasi yang ada di sini dan discovery itu dia insya Allah itu ada lah gitulah untuk kepercayaan dia itu, kepercayaannya orang-orang itu suami saya sebenarnya itu Pak. Jadi gini ya, saya sampaikan. Cuman kalau untuk di luar lomba itu kan suami saya juga blank, nggak tahu apa-apa, cuma taunya yang ada sekitaran sini aja gitu loh Pak Sandro. Ya nggak apa-apa. Jadi justru dengan PT-nya Pak Indra ini saya menghandle adalah, mohon maaf sekali lagi tidak ingin mendiskreditkan, saya menghandle orang-orang yang tidak diterima oleh PT-PT yang sudah gampang dan lancar. Iya. Bisa dipahami nggak? Jadi kan yang kita temukan pasti masalah. Iya. Ya, yang ditemukan pasti masalah, dan ketika saya dikasih masalah itu bukan sedih, bukan bingung, bukan susah, bahagia saya. Makanya mencari orang yang bahagia dengan masalah itu kan nggak banyak toh Mbak. Makanya tetap semangat Pak Sandro untuk bantu teman-teman inilah, termasuk saya inilah. Pusing saya terus terang, masa disuruh ke Malang ini juga loh Pak Sandro. Terus terang saya ini. Ya memang sekali lagi Bu, seseorang kalau di zona yang sudah nyaman, kemudian disuruh bergeser dan bergerak,
pasti pertimbangannya banyak sekali. Saya sangat menyadari. Saya sangat suami saya kan menyadari. juga takut orangnya itu apa itu istilahnya teliti. Suami saya itu kalau saya kan istilahnya masih masa bodoh gitu kan. Yang penting ada yang menjamin saya dan ada yang mau membantu saya itu berani aja. Tapi kalau suami kan enggak, dia orangnya teliti, apalagi kalau dia nangani orang-orang yang istilahnya masih kayak gimana, dia juga istilahnya nggak berani ambil resiko gitu loh. Kalau suami saya itu Sampean juga mau ambil resiko. Sampean juga perhatikan, saya naik di YouTube, muka saya juga kelihatan di YouTube. Di konten saya nampakkan diri saya. Saya bukan orang yang Iya tahu, sering mengikuti. Nah, artinya kan ngefans Pak Sandro. artinya kan gini, saya nggak mau ngumpet. Kalau memang saya salah dan memang dipersalahkan ya sudah. Ini bagian dari resiko. Nah, kalau orang-orang sponsor-sponsor yang ada, boro-boro orang berangkat ke Hong Kong, pulang lagi, mau ngambil datanya suruh bayar, minta saku lah, ABCD, bla 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 lah. Ya nanti kalau PT-nya masih ada, PT-nya hilang, PT-nya bangkrut, data-datanya hilang. PT saya pertama kali nggak tahu PT saya kemana, nah, dibawa sama yang namanya Lumpur Lapindo. Jadi saya sebenarnya istri saya yang sudah agent sejak dulu. Istri saya yang kenal dengan Pak Indra. Sebenarnya. Kenapa kok saya nggak diambil dari agent istrinya Bapak aja? 2 tahun yang lalu. Nah, istri saya udah istri saya udah pecah kepalanya, Mbak. Jadi telepon majikan, telepon anak, karena dia dulu sama majikannya bikin agent, dan dia staff agentnya. Makanya sampai dinikahkan, dinikahkan. Makanya ini saya ceritakan runutannya. Kemudian istri saya dinikahkan sama adiknya, dapat KTP, membantu agentnya. Nah, majikannya itu meninggal gara-gara kena jantung, jatuh di kamar mandi, kepalanya kebentur terus meninggal. Nah, di situ terus istri saya sudah nggak mau handle. Hampir 4-5 tahun dia handle agency. Ya kan? Setelah handle agency, oke. Ya. Nah, setelah dihandlekan agency dan kemudian oke, ya kan? Saya sebagai konten kreator kemarin masuklah ke Bandung. Ya kan? Istri saya masih belum yakin kalau saya itu bisa. Karena ya kembali lagi, saya baru anak kemarin sore lah anggapannya di Hong Kong. Tapi ya mohon maaf saja gitu loh. Enggak lah, kalau saya perhatikan Pak Sandro itu hebat. Saya aja kepingin ngikutin jejaknya Pak Sandro sampai bisa mendidik anak-anak bisa menjadi YouTuber juga loh. Terus terang saya salut sama Pak Sandro. Jadi ya sekali lagi kan nggak gampang kan Bu, bisa membangun sesuatu dan bisa dipercaya orang dan muncul di permukaan untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk apapun yang ada kan, nggak gampang juga kan. Di Hong Kong itu kan seperti itu, salah-salah omong, salah-salah bleset, kita dipolisikan, kita dieret-eret, apalagi mukanya kelihatan. Jadi berarti kembali lagi Pak Sandro, semisal saya untuk ke Malang, Aidian, kan ada juga anak Bima itu yang katanya Pak Indra juga mau ikutin ke saya gitu kan. Kemarin itu sih wacananya Pak Indra gitu kan, untuk ikut bareng gitu ke sana, ke Malang gitu kan. Ada orang Bima yang mau ikut Aidian juga, pasporan juga gitu seperti saya gitu. Makanya saya tanya sama Pak Indra, berarti Pak Sandro bisa menjamin kalau misal ID ganti di Malang dan paspor di Malang, bisa jamin tidak akan ada masalah besok di saat waktu perpanjangan paspor gitu ya. Sampean kontrak, asalkan sampean kontrak 3 tahun loh ya. Di majikan itu perpanjang renew sampai 3 tahun atau pindah majikan ya, intinya finish semuanya ya tak bantulah, nggak usah khawatir, tak samerin lah. Halo? Ya, halo. Ada suaranya hilang tuh. Halo. Ya, halo, gimana Pak Sandro? Ya, nanti saya bantu kalau memang nggak bisa. Kalau dimintain data-data dan ABCD. Halo? Oke, siap Pak Sandro. Iya, saya masih ada di sini. Kecuali saya posisinya, sampean posisi di Hong Kong, saya posisinya di Jepang. Nah, itu beda lagi. Tapi saya tetap masih bisa bantu. Dimanapun saya posisinya, saya bisa bantu. Karena ya rencana sih bulan Maret mau ke Jepang, mau coba peruntungan bikin agent di sana, pengiriman ke Jepang. Kan adik ada di sana. Adik saya ada di sana 15 tahun sudah kan. Wah, alhamdulillah udah lama sekali, Pak. Ya, adik saya kan dulu kuliah S2, S3, makanya aku bilang ya, tahu
ntar kan kita bisa kerjasama juga untuk Pak Sandro bisa buka sendiri cabang Palahan di Lombok. Saya doakan pala Pak Sandro supaya banyak orang Lombok ini bisa nggak sulit. Sudah bener Pak Sandro. Amin, amin. Sudah Bima sama NTB sudah anak yang besok hari Sabtu pulang. Dia jebolan dari Imbu juga ada di situ. Nah, makanya dia mau pulang. Banyak kasus. Pokoknya pantengin aja channel kontennya. Nanti siapapun lah yang jelas kalau orang dekat pasti kan kecipratan kan gitu. Kalau orang dekat kan pasti kecipratan. Makanya makanya jalin komunikasi terus, kita ngobrol solusinya bagaimana seperti apa. Tapi bener maaf saya ini Pak Sandro banyak tanya banyak nafan. Saya justru itu. Yang saya masukin. Justru kalau dari depan nanya, dari depan ngeyel, dari depan bantah, saya itu lega daripada nanti sudah masuk terus jadi omongan. Itu nggak jadi daging, itu bukan berkah. Pala sama-sama enaknya gitu loh Pak. Lah iya, makanya kayak 3 hari kemarin saya terdiam. Anak yang komplain kemarin terdiam. Terus tak tantang, mau gimana? Ayo diurusin. Ya sudah. Makanya sekarang setiap yang nanya ke saya potongan pasti tak sampaikan di depan. Biar mereka biar mereka mikir. Karena potongan sekali lagi semua PT pasti ngasih taunya setelah visa turun, selesai PAP, terakhir tanda tangan baru disampaikan. Di situ banyak masalah, anak-anak langsung terkejut. Hah? Kayak gitu. Tapi kalau bisa usul Pak Sandro, kalau bisa jangan sih potongan terlalu banyak, masa mentok sampai 2.800 itulah. Bu, kalau itu sampean ngomongnya sama Pak Indra, bukan wewenang saya. Halo? Iya, halo. Kalau Ya, itu silahkan sampean teleponnya sama Pak Indra. Saya nggak punya wewenang hak dengan hal itu, kecuali saya yang punya PT. Saya yang punya PT, ya 2000-an aja lah. Pak Indra ini sebenarnya itu di PT itu apa jabatannya dia? Ya dia yang punya. Oh, dia yang punya PT. Iya. Oh iya. Karena istri saya udah duluan, Mbak. Oh iya. Jadi istri saya udah sering berarti dibantu gitu. Berarti langsung yang punya Pak Indra ini ya? Ya iya, makanya Yang besok punya kalau sampean udah visa turun PAP ketemu sama orangnya Nggih. di Bekasi. Siap. Oke, siap. Oke. Makasih Pak Anggi. Ya, pokoknya ada sesuatu yang ditanyakan langsung hubungi saya aja. Siap, tapi mohon maaf Enggak apa-apa, enggak ada yang salah di sini. Harus jelas. Nggih, Oke, siap. siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.